Bab 1117. Kamu adalah master memurnikan obat, kan? Boleh. Pemuda itu melirik Erikin lalu mengangguk dengan acuh tak acuh. Erikin, cepat pergi, desak Lowenkin. Dia terlihat sangat cemas. Tunggu sebentar. Tapi pada saat ini, pemuda yang satu lagi memperhatikan beberapa bubuk merah di tanah. Dia mengambil beberapa lalu menciumnya. Setelah itu dia berkata dengan dingin, "Dari mana asal bubuk ini?" "Kami membawanya sendiri." Raut wajah Lowenkin sedikit berubah, dan dia bergegas menjelaskan. "Bam." Tetapi sebelum dia selesai berbicara, pemuda itu menendangnya ke tanah. "Masih ingin berbohong padaku? Bagaimana kalian bisa membuat barang seperti ini?" Pemuda itu mencibir sambil melirik Erikin. "Sudah kubilang orang-orang ini tidak akan bisa menghadapi para monster serigala ini. Kamu yang membuatnya kan?" "Aku yang membuatnya, terus kenapa?" Erikin berkata dengan tenang. "Kalau bisa membuat bubuk obat, harusnya kamu adalah master memurnikan obat. Kalau begitu kamu tidak boleh pergi." Pemuda itu menatapnya lalu berkata, "Di jalan ini ada banyak iblis monster. Kami harus segera melanjutkan perjalanan dan kami tidak membawa banyak obat. Kamu tetap tinggal dan memurnikan obat untuk kami. Bagaimana jika aku mengatakan aku tidak tertarik?" Erikin berkata sambil mengerutkan keningnya. "Tidak tertarik? Aku rasa kamu akan tertarik." Pemuda itu tertawa dengan sinis, lalu pedang yang panjang diarahkan ke leher Erikin. Sebuah energi pedang menggelora, dan menunjukkan kultivasi fase keilahian level 6. Mata Erikin menyipit, lalu energi vitalitas mengalir di ujung jarinya. Meskipun saat ini kekuatannya belum sepenuhnya pulih dan ditambah sebelumnya dia telah memurnikan beberapa obat, jika dia membunuh pemuda ini lebih dulu, belum tentu dia tidak bisa membunuh dua pemuda di depannya. Tak disangka, di desa kecil ini ada master memurnikan obat. Ejek pemuda yang memegang pedang, "Jika kamu tidak menurut, bukan hanya kamu yang akan mati, tetapi orang-orang ini juga akan mati bersamamu." "Tuan, jangan begini, temanku ini keras kepala." Raut wajah Lowenkin berubah drastis. Dia bergegas mencairkan suasana, lalu memberikan isyarat dengan matanya kepada Erikin. "Manusia mana yang tidak memiliki temperamen, tetapi berani mengatakan tidak kepadaku, itu sama saja dengan mencari mati." Pemuda itu menatap Erikin sambil berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi wajah Erikin tetap tenang, jari-jarinya sedikit bergerak dan dia siap menyerang kapan saja. "Andis Zhang, buat apa kamu seperti ini?" Ketika pemuda yang satu lagi melihat hal ini, dia mengerutkan kening lalu berkata, "Hei, anak muda, kami tidak akan membiarkanmu membantu tanpa imbalan. Ini adalah dua batu roh, anggap saja sebagai imbalan atas perjalanan ini. Selain itu kamu juga tidak ingin mereka matikan. Jika kamu berada di sisi mereka, orang-orang ini lebih aman." Dia berjalan mendekat lalu menyingkirkan pedang di tangan Andis Zhang. "Sejujurnya, di tempat tujuan kami ada banyak rumput ajaib. Meskipun levelnya tidak tinggi, tapi juga merupakan rumput ajaib di atas level 3, jadi jika kamu ikut, juga akan menguntungkanmu." Dia tersenyum sambil menatap Erikin. Meskipun orang ini terlihat baik, tapi Erikin merasa dia jauh lebih jahat, seperti harimau yang tersenyum. "Aku mewakilinya menyetujui hal ini. Kedua tuan sudah memberikan dua batu roh ini, mana mungkin dia menolak." Lowenkin menatap Erikin dengan tatapan memohon. Erikin menghela nafas, dan akhirnya memilih tidak menyerang mereka. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan Lowenkin dan yang lainnya, bukan untuk mencelakakan mereka. Jika dia ingin membunuh dua orang ini, dia bisa melakukannya kapan saja, dan tidak perlu membahayakan semua orang. Terutama pria yang memegang pedang itu sudah berada dalam daftar kematian Erikin. Kalau ada kesempatan, Erikin tidak akan melepaskannya. "Baik, hari sudah mulai gelap,
Ayo cari tempat untuk istirahat dan kita lanjutkan perjalanan besok pagi. Pemuda baik hati bernama Maddox Yue melihat orang-orang sambil berkata. Tak lama, Lo Wen Qin menemukan tempat yang cocok. Maddox Yue dan Andis Zhang tidak melakukan apa-apa selain menginstruksikan orang-orang untuk membersihkan sekeliling, lalu menyalakan api unggun, lalu meletakkan beberapa barang berbahan belerang. Kedua orang itu menempati tempat terbaik di seluruh kemah dan mulai berlatih. Melihat hal ini, Eric Qin sedikit menggelengkan kepalanya. Ada banyak kesempatan untuk membunuh dua orang ini, lebih baik dia memulihkan kultivasinya dulu, setidaknya memulihkan kerohaniannya. Setelah semua orang selesai beres-beres, semuanya berkumpul. Apakah kalian pernah melihat rumput roh seperti ini? Di tanah, Eric Qin menggambar kelopak bunga yang bentuknya lalu bertanya pada semua orang. Aku pernah melihatnya. Saat aku dikejar monster serigala, aku melihat beberapa. Lo Wen Qin menjawab setelah berpikir sejenak. Apakah kamu ingat di arah mana? Eric Qin langsung bersemangat. Ingat. Di sekitarnya ada batu besar, sangat jelas. Lo Wen Qin menjawab sambil mengangguk. Ayo, bawa aku mengambil rumput roh itu. Eric Qin segera bangkit. Tentu saja Maddox Yue yang berada di kejauhan melihat semua ini. Dia melirik gambar rumput roh di tanah lalu menutup matanya dengan meremehkan. Di dunia ini rumput roh tidak dihargai oleh para pertapa. Mereka beranggapan itu hanya digunakan oleh para pejuang rendahan yang tidak memahami pertapaan, jadi mereka sama sekali tidak peduli. Tuan, benda ini cukup berguna untuk melawan iblis monster. Jika ditaburkan pada tubuh semua orang bisa menutupi aroma tubuh. Aku akan pergi mengambilnya. Siapa di antara kalian yang akan pergi bersamaku? Eric Qin langsung berjalan menghampiri mereka sambil bertanya. Kamu harus mengambil rumput roh ini. Maddox Yue bertanya sambil mengerutkan kening. Kalau tidak ingin bertemu dengan gelombang monster lagi, rumput roh ini diperlukan. Kami tidak punya waktu, suruh anak itu pergi bersamamu, tapi aku sarankan kamu jangan macam-macam, jangan lupa mereka semua masih ada di sini. Andis Zhang berkata dengan dingin. Eric Qin tersenyum dan tidak menjawab, lalu dia meninggalkan kemah bersama Lo Wen Qin. Dia bahkan tidak memiliki kerohanian, meskipun bisa memurnikan obat, palingan hanya di level 3. Masih berlagak sombong di hadapanku. Andis Zhang menatap Eric Qin sambil mendengus. Harus tahu, dari segi usia dan kekuatan, di sekte, dia adalah murid utama yang hebat, kemanapun dia pergi akan selalu disambut. Adik seperguruan, tidak perlu marah dengan orang ini. Ketika kita menemukan tempat itu dan mendapatkan bunga kupu-kupu level ketiga, kita tinggal membunuhnya. Maddox Yue berkata sambil tersenyum. Ingat, orang-orang ini berada di dunia yang berbeda dengan kita, anggap saja mereka sebagai semut. Ucapan kakak seperguruan Yue benar, tapi kali ini masih ada sekelompok orang yang juga mencari bunga kupu-kupu. Entah akan didahului mereka atau tidak. Karena itulah kita membutuhkan master memurnikan obat. Kita harus mendapatkan bunga kupu-kupu ini, bisik Maddox Yue. Eric Qin, lebih baik kamu kabur. Meninggalkan kemah, Lo Wen Qin tiba-tiba berbisik. Kamu menyuruhku kabur. Eric Qin berkata dengan bersungguh-sungguh, jika aku pergi, kalian semua pasti akan celaka. Kurasa aku akan segera dibunuh, jadi cepat atau lambat aku akan mati. Lo Wen Qin tersenyum getir, sebelumnya aku pernah mendengar beberapa desas-desus para pertapa abadi ini melakukan sesuatu yang sangat rahasia. Mereka menyuruh kami membawa jalan, tetapi setelah urusan ini selesai mereka tidak akan melepaskan kami. Mata Eric Qin sedikit bergerak dan dia menatap Lo Wen Qin. Aku tidak bicara sembarangan, demi menjaga rahasia, mereka akan membunuh semua orang yang membawa jalan. Mereka tidak pernah menganggap kami sebagai manusia dan tidak peduli dengan hidup kami.
Lowenkin berkata sambil menyeringai. Jadi Erikin, lebih baik kamu pergi. Kamu tidak perlu mati untuk kami. Mengenai desa Daking, aku berharap kamu bisa membantuku menjaga 1 atau 2 orang. Orang-orang di desa itu semuanya memiliki kehidupan yang sulit. Mereka sangat tidak mudah. Selesai berbicara, Lowenkin hendak berlutut, ekspresi wajahnya sedih dan senyuman getir muncul di wajahnya. Tetapi pada saat ini, sepasang tangan menahannya. Aku tidak perlu pergi, kalian juga akan baik-baik saja. Lowenkin mendongak dan melihat tatapan mata Erikin yang tenang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.